Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tahun anggaran baru Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pejabat Tangerang Selatan. Semoga amanah mengawali pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD tahun anggaran 2021 ini. Tolong dengarkan dulu pesan rakyat yang akan saya sampaikan ini. Terserah Anda semua menafsirkannya, apa ini pesan, apa himbauan, apa ancaman, sesuai posisi, situasi, kondisi, dan psikologis Anda masing-masing. Karena perlu saya ingatkan kembali bahwa pemilik kedaulatan negara di NKRI ini adalah rakyat seperti saya, termasuk Tangerang Selatan. Anda juga semua rakyat, namun karena rakyat sangat banyak, maka melalui sistem dan perundang-undangan, Anda-andalah yang terpilih, diberi otoritas, ditugaskan, mendapat amanah, memegang jabatan untuk mengatur negara ini sesuai tupoksi dan wilayahnya masing-masing. Oleh karenanya, syukurilah amanah yang telah diberikan ini dengan segenap jiwa dan raga. Jangan sekali-kali mengkhianati amanah. Sekali Anda mengkhianati, maka Anda adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Ingat itu. Bersyukurlah dengan cara yang benar, berbakti kepada kedua orang tuamu, kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, dengan bekerja sesuai aturan dan perundang-undangan. Yang harus dituruti adalah perintah aturan dari perundang-undangan. Jangan turuti perintah-perintah di luar itu, sekalipun dari atasan. Kalau ada perintah melawan hukum, jangan turuti, itu perintah ngaco yang bisa mencelakakan Anda. Sudah ada contoh untuk Tangerang Selatan. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, juga marwah Anda sebagai pejabat. Tidak mudah dan tidak semua orang bisa jadi pejabat, walau jabatan paling rendah sekalipun. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat saya sampaikan kepada Anda semua para pejabat. Tolong dengarkan, diresapi, dan sebaiknya dituruti agar hidup Anda penuh rahmat dan berkah, sehingga tetap menjadi orang terhormat, bukan pejabat maling yang ujungnya masuk hotel Prodeo. Pertama, laksanakan semua tupoksi Anda sesuai aturan dan perundang-undangan. Jangan melawan hukum. Jangan sepelekan aturan, karena dari kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan terukur integritas dan tanggung jawab Anda seberapa tinggi. Bukan diukur dari penampilan Anda. Walaupun Anda terlihat keren, agamis, tapi aturan absen kehadiran saja atau apel pagi saja disepelekan, misalnya karena merasa diri jadi pejabat, maka itu percuma. Anda tergolong pejabat berintegritas rendah dan tidak bisa diharapkan untuk tidak korupsi. Pasti begitu ada kesempatan, babadog. Aturan perundang-undangan itu adalah bemper dalam melaksanakan tupoksi Anda sebagai pejabat agar selamat tidak dipenjara. Kedua, jangan korupsi.
karena korupsi itu sama dengan maling, bangsat, copet, babadog. Kalau orang Sunda, terutama Tasikmalaya, Bandung, juga Ciamis, pasti tahu arti babadog itu apa. Kalau Anda babadog uang rakyat, maka di zaman yang penuh kemajuan teknologi informasi ini sangat mudah mengetahui dan diketahui oleh masyarakat, apalagi oleh aparat hukum. Saat ini masyarakat anti korupsi Tangerang Selatan pun tahu siapa-siapa pejabat di Tangsel yang suka babadog. Demikian juga aparat hukum. Hanya saja para aparat hukum sedang menunggu saat, menunggu kesempatan untuk menangkap. Karena memang cukup banyak pertimbangan, situasi dan kondisi untuk menindak para bangsat uang negara itu. Tapi cepat atau lambat pasti diciduk. Jadi bagi yang sudah biasa korupsi, nyolong dari kegiatan, manipulasi SPJ, mainkan lelang atau tender, bersiaplah. Mumpung belum tertangkap, bertobatlah, berdoa, mohon ampun, seraya meminta kesempatan lagi untuk memperbaiki diri sambil berjanji tidak akan babadog lagi. Jangan Anda merasa jadi orang sakti, merasa tidak akan tertangkap kalau babadog. Juga jangan merasa punya backing aparat hukum, omong kosong. Itu pada saatnya Anda harus ditangkap, ya selesai Anda. Lihat kejaksaan saat ini atas instruksi Presiden bersihkan korupsi kepada Bapak Jaksa Agung, maka kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar saja dengan uang sangat gede pun ditangkap. Finish. Dengan barang bukti yang luar biasa pula, ada mobil Ferrari, ada bis, puluhan bis, bukan sekelas koruptor bawah, hanya buat beli Avanza paling tinggi Pajero. Terus babadog, ini mah kapal juga ada 20, kapal tanker terbesar juga disita. Itu barang bukti lainnya. Luar biasa kejaksaan, sangat bertaji saat ini. Anda pejabat yang suka korupsi di Tangsel, siapa sampai merasa sakti? Apalagi kemarin lalu Wakil Jaksa Agung Bapak Untung Ari Muladi sudah mewanti-wanti jajarannya di seluruh kejaksaan Banten yang 7 Kejari plus 1 Kejati agar menangani kasus secara cepat, tidak bertele-tele karena masyarakat butuh pelayanan, termasuk menghilangkan cara kerja yang linier. Jaksa di Banten harus out of the box supaya Banten masuk wilayah bebas korupsi. Saat ini belum. Itu pesan sangat jelas. Silahkan baca beritanya di onlinerepelita.com. Memang benar saat ini banyak para koruptor masih hidup bebas. Tapi banyak contoh, begitu pensiun atau berhenti dari jabatan, tukang babadog itu langsung diciduk. Lihat, mantan wali kota Cimahi, suami istri, juga wali kota yang masih menjabat saat ini, juga mantan Bupati Bandung Barat, dan mantan-mantan lainnya. Apalagi pejabat biasa, bukan mantan kepala daerah, pasti diringkus. Ketiga, bagi Anda yang baru menjabat, baru punya jabatan,
jangan merasa berhutang kepada atasan Anda atau siapapun yang katanya menjadikan Anda sebagai pejabat. Jangan turuti permintaan atau perintah-perintahnya untuk mengabaikan aturan perundang-undangan atau melawan hukum. Juga para pokja di ULP, jangan sekali-kali mengakali, apalagi melanggar aturan perundang-undangan. Laksanakan tugas pengadaan barang jasa melalui tender yang sesuai Perpres. Urusan tender ini sangat disorot aparat hukum karena peluang korupsi besar sekali di pengadaan barang jasa. Ingat, Anda semua masih muda, masih panjang perjalanan hidup. Anak-anak Anda masih butuh kehadiran bapak atau ibunya. Jangan sia-siakan hidup hanya karena takut dicopot jabatan. Mungkin atasan Anda yang ngaco, yang besok lusa juga masuk penjara. Jadi lawan saja kalau ada perintah untuk mensiasati tender, manipulasi SPJ, dan perbuatan melawan hukum lainnya. Demikian saja. Ingat, ocehan saya ini boleh dibilang ocehan karena masyarakat anti korupsi dan aparat penegak hukum pasang mata telinga 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun. Tidak ada jedanya. Jangan sampai uang rakyat, uang negara dibadog oleh para pejabat, oknum pejabat koruptor. Selamat bertugas para pejabat Tangsel, semoga amanah dan dirahmati serta diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin.